Ustadz, saya punya teman seorang muslimah menutup aurat tapi berdua-duaan berpacar-pacaran. Bagaimana cara menasehatinya, Ustadz? Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam program CPNS, curahan hati pranikah syar'i, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang datang kepada kami dan juga mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi sahabat-sahabat yang lain, yaitu ketika ada sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang mereka memiliki seorang teman, seorang wanita muslimah yang mereka menutup aurat. Temannya ini menutup aurat dengan kerudungnya yang lebar, dengan pakaian yang syar'i. Karena pertanyaan ini adalah, Ustadz, saya punya teman, dia pakai pakaian yang syar'i, seorang muslimah, tapi ternyata dia masih pacaran, dia masih berdua-duaan dan juga masih bermesra-mesraan. Bagaimana caranya Ustadz untuk mengingatkan dan menasihatinya, Ustadz? Sahabat Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti pertanyaannya, mana yang lebih baik seorang muslimah menutup aurat tapi berpacaran dengan seorang muslimah yang dia nggak berpacaran tapi nggak nutup aurat? Nah, ini yang harus kita sikapi dengan sangat bijaksana dan juga dengan sabar, sahabat-sahabat sekalian. Kita perlu mendudukkan terlebih dahulu. Yang pertama, sesungguhnya seorang muslimah yang sudah menutup auratnya dengan sempurna, maka dia sudah menjalankan sebuah perintah yang telah Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dia kemudian masih berpacaran, bermesra-mesraan, berdua-duaan, maka dia sedang melakukan sesuatu pelanggaran apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pun sama dengan seorang muslimah yang dia tidak berpacaran, tidak berdua-duaan, dan tidak bermesraan, maka dia sudah menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam sebuah pelanggaran atau kemaksiatan. Namun ketika seorang muslimah yang demikian itu tidak menutup dirinya dengan sempurna dengan pakaian yang syar'i, maka sejatinya dia sedang melanggar apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu, sahabat muslimah, sahabat CPNS, sahabat Tafakuh Video yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mesti harus sabar dan adil dalam menyikapi ini. Oleh sebab itu, hati-hati sampai-sampai kemudian ada orang-orang liberal mengambil kesempatan yang seperti ini, mencetuskan sebuah kalimat, tuh kan, mending lagi seorang muslimah nggak pakai jilbab, nggak pakai pakaian syar'i, yang penting hatinya yang dijilbabin. Mending seorang muslimah nggak usah dia pakai pakaian syar'i, yang penting hatinya yang bersih, yang penting dia nggak maksiat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu, mari kita dudukkan dan kita ingatkan saudara kita tersebut. Yang pertama, sampaikan kepada dia bahwasanya seorang muslimah bagus banget, udah betul dengan menutup auratnya dengan pakaian yang syar'i. Namun perlu juga diingatkan bahwa perintah Allah bukan cuma sekedar menutup tubuh dengan pakaian yang sesuai syariah, tapi perintah Allah juga tidak boleh mendekati perbuatan zina. Perintah Allah nggak boleh berkholwat. Perintah Allah nggak boleh bermesra-mesraan dengan pasangan yang belum halal baginya. Maka daripada itu, kita ingatkan dengan cara yang baik teman-teman kita. Jangan kemudian menjudge atau menghukumi pakaian syar'inya. Jangan juga kemudian kita merendahkan apa yang sudah dia upayakan menutup pakaiannya. Oleh sebab itu, kita harus menyampaikan perkara yang benar itu benar, yang salah juga salah. Sampaikan kepadanya, sudah betul menutup aurat, tapi Allah juga perintahkan gak boleh berkholwat, gak boleh berdua-duaan. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada kita, sampaikan baik-baik kepada dia,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk masuk ke dalam Islam dengan kafah, dengan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman sekedar mengambil satu syariah Allah dan kemudian mencampakkan syariah yang lain. Jangan kita kemudian sudah menutup aurat tapi kemudian masih berupaya untuk melanggar syariah Allah yang lain. Memang betul sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup, kita tidak akan pernah terlepas dari godaan, ujian, jebakan yang dilakukan oleh setan, yang setan ini akan terus menerus untuk mengupayakan kepada kita. Kita nggak akan pernah terbebas. Sebab apa? Sebab kita masih hidup dan akan terus digoda oleh setan, dibisikin, dibuat was-was, dan juga terus setan menggoda kita. Sampai kapan? Sampai kemudian ajal menjemput kita. Bahkan ketika ketika akan sakaratul maut pun setan akan berupaya untuk menggoda kita. Oleh sebab itu, bagi kita yang punya seorang sahabat muslimah atau seorang adik muslimah, kakak muslimah yang mereka sudah menutup aurat dengan sempurna dengan pakaian yang syar'i, tapi masih melakukan aktivitas pacaran, berdua-duaan, mesra-mesraan, yuk kita ingatkan dengan cara yang baik. Pun sama, mungkin mohon maaf, kita punya teman laki-laki, seorang ikhwan, rajin datang pengajian, rajin ke masjid, ya. Pun sama, kita punya teman seorang ustaz, ustazah, ya, yang mungkin terlupa, terlena dan tergoda dengan bisikan setan, maka kita harus ingatkan dengan cara yang baik untuk kembali mengambil keputusan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu asar, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan ya, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Oleh sebab itu, kita ingatkan saudara kita ingatkan teman kita ingatkan sahabat kita, dan kita ingatkan diri kita sendiri. Masing-masing kita akan terus digoda oleh setan, maka kita harus berupaya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan pengingat bagi kita semua, terkhusus yang menyampaikan kami pribadi. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام